Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di kesempatan kali ini, tentunya melalui saluran kebanggaan kita, Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Apa kabar? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di acara Sentuhan Kolbu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali walaupun hanya lewat layar kaca. Dan tak lupa pula pemirsa, kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga tercinta, para sahabat dan semua umatnya di muka bumi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tema kita di kesempatan kali ini di acara Sentuhan Kalbu, insya Allah tema kita tentang hikmah kurban. Dan di studio Ian sudah ditemani dengan narasumber kami, Bapak Suhardi, Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tema tentang hikmah kurban. Dan alhamdulillah kita baru saja meninggalkan hari kurban kemarin. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hikmah kurban itu sendiri. Dan di studio Pak Suhardi dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami ditemani oleh bunda-bunda kita yang cantik-cantik, yang sudah menyiapkan waktunya hadir di studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Bunda-bunda dari Majelis Taklim Nurul Huda. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda semua? Alhamdulillah. Cerah, parpel, warnanya parpel itu ya, ungu seger gitu ya. Jadi patahkan stigma ungu mengatakan bahwa yang kurang bagus tuh bunda ya, kita patahkan. Hari ini kita ceria bunda ya, dengan tema kita yang luar biasa. Amin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita sharing, berbincang-bincang dengan narasumber kita di kesempatan kali ini dan juga bunda-bunda kita dari Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota Kupang, alangkah indahnya mari kita buka hati kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini surah Al-Hajj ayat 34 hingga 36 yang akan dibawakan oleh Bunda Sofia Elida dan Bunda Dharma. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimah ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma
ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikan Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syariat agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta pada orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sofia Elida dan
juga Bunda Dharma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pemirsa, seperti yang tadi sudah Ian sampaikan di awal tadi, kita punya tema kali ini tentang hikmah kurban. Begitupun surah yang sudah dibacakan tentang surah Al-Hajj 34 hingga 36 Pak ya, 3. Subhanallah. Bapak, kita kalau berbicara tentang kurban, hakikatnya kita berharap bahwa pemberian, berbagi dengan orang lain, apalagi bagi mereka yang fakir, miskin, tidak hanya pada hari Idul Adha saja. Kita selalu berharap kalau bisa kita berikan setiap saat, dan kita berharap juga kita bisa tahu orang itu membutuhkan apa tidak. Terkadang kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita malah kadang-kadang tidak peduli dan lain sebagainya. Bagaimana nanti sebelum nanti kan saya tanyakan Pak ini kepada Pak Suwardi, kira-kira bagaimana kita bisa menimbulkan rasa kepedulian kita kepada orang lain, khususnya bagi fakir miskin. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menjelaskan hikmah dari kurban itu sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang berbahagia dan ibu-ibu majelis taklim Nurul Huda, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kelihatannya segar-segar karena barusan kita telah melaksanakan Idul Kurban dan kita telah mengkonsumsi hewan kurban itu sendiri. Semoga ini merupakan energi positif bagi kita semua. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan Idul Kurban, baik untuk ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio dan juga para pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja berada. Minal aidin wal faizin, tentunya juga mohon maaf lahir dan batin. Baik, tadi ditanyakan tentang apa hikmah ibadah kurban itu sendiri. Ya, kalau kita melihat di Kota Kupang ini memang semangat kaum muslimin, ya, umat Islam itu untuk melaksanakan kurban sungguh sangat luar biasa. Ya, Masya Allah. Kemarin pada saat melaksanakan sholat Id, kita mendengar pengumuman dari Dewan Masjid Kota Kupang tentang perhimpunan hewan kurban pada Idul Adha kali ini. Sapi itu kurang lebih 500 ekor. Ya. Lebih. Ya. Masya Allah. Kemudian kambing itu 1000 lebih ekor. Masya Allah. Ya. Kalau kita boleh-boleh ditaksasikan dalam bentuk rupiah. Ya. Itu kurang lebih bisa 4-5 miliar. Bayangkan kalau setiap tahun seperti ini, sungguh luar biasa. Masya Allah. Tentu kita bertanya, apa yang menyebabkan orang itu begitu semangat di dalam melaksanakan Idul Adha Kurban ini? Tentu tidak terlepas dari apa yang disampaikan Mbak Ian tadi, bahwa ada hikmah di balik itu. Tentu mungkin hikmah inilah yang mendorong orang itu kemudian berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Nah, kalau kita melihat bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai umat manusia, ya, atau juga umat Islam, itu muaranya adalah pembentukan kepribadian yang bertakwa. Sebagaimana kita tahu, puasa juga demikian, sholat demikian, haji demikian, dan termasuk ibadah kurban ini. Makanya di dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Jadi sesungguhnya hewan kurban itu dagingnya dan darahnya tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, tapi yang sampai kepada keridhaan Allah itu adalah ketakwaan kamu. Jadi ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah. Allah menilai dari kita itu ketakwaan. Artinya bahwa salah satu hikmah daripada ibadah kurban itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang senantiasa tunduk dan ikhlas melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita ikrarkan di dalam setiap kali kita melaksanakan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku
semata-mata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Jadi seluruh hidup kita semata-mata dipersembahkan untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana juga tugas atau tujuan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ada dua. Yang pertama adalah untuk beribadah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi menyembah dalam pengertian di sini bahwa seluruh aspek kehidupan kita, ya, baik itu nafas kita yang kita hembuskan setiap saat, tutur kata kita atau tingkah laku kita, bahkan seluruh yang kita miliki dari kehidupan dunia ini semata-mata untuk kita abdikan untuk beribadah kepada Allah. Jadi berkorban ini kita kembali lagi, hikmah yang pertama adalah membentuk pribadi kita yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai ujian loyalitas keimanan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail ketika mendapatkan perintah untuk berkorban, ya, bahwa sesungguhnya korban ini adalah, kalau kita berbicara tentang kurban, itu tidak terlepas daripada napak tilas sejarah tentang Ibrahim dan Ismail. Ya, awal mulanya di situ. Kalau kita kembali kepada sejarah itu, Ibrahim ini kan sudah lama meninggalkan Ismail dengan istrinya, yaitu Siti Hajar. Ya. Tetapi setelah lama kemudian, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ketika sudah bisa diajak bekerja sama, itu berarti dia sudah pada umur dewasa. Kalau kita bayangkan berapa lama Ibrahim meninggalkan Ismail itu, cukup lama gitu. Terus suatu ketika mereka bertemu, dan malam pertama pertemuan mereka itu, saat tidur itulah kemudian turun perintah Allah untuk menyembelih putra Ibrahim yang bernama, putranya Ibrahim yang bernama Ismail. Itu di dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, ya, hai anakku, sesungguhnya di dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu, ya, bagaimana pendapatmu, ya. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ismail mengatakan, jika memang itu adalah perintah Allah, laksanakanlah, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita bayangkan betapa luar biasanya seorang anak yang lama dinantikan untuk lahir, kemudian ketika sudah lahir dan menjadi besar, dan baru pertemuan yang pertama pula diperintahkan untuk disembelih. Tetapi kedua insan ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, dengan tulus dan ikhlas melaksanakan perintah itu. Itu semata-mata karena tunduk patuh kepada perintah Allah. Ya. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa iman kita sesungguhnya tidak lepas dari ujian. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Ankabut itu ayat 2 dan 3 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Jadi apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji keimanan. Jadi hakikat yang kedua atau hikmah yang kedua dari kurban itu adalah ujian loyalitas keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Bagaimana loyalitas mereka terhadap keimanan mereka, apapun mereka persembahkan untuk semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah sebagai wujud kepedulian sosial. Jadi dengan berkurban itu, di sana jiwa kita dididik untuk memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain, ya, terhadap saudara kita, tetangga kita, atau terhadap masyarakat kita yang pada dasarnya ditimpa dengan kesusahan. Makanya disyariatkan pada saat berkorban itu, dalam hadis itu disebutkan bahwa hewan kurban itu tidak hanya dikonsumsi oleh kita sendiri. Bahkan dalam hadis disebutkan untuk kita hanya sepertiga, untuk fakir miskin sepertiga, untuk kerabat kita sepertiga, dan untuk yang lainnya juga sepertiga. Ya. Jadi kalaupun itu misalnya tidak ada, tidak menjadi larangan juga,
Misalnya fakir miskin tidak ada kemudian dibagikan semua kepada kerabat, itu tidak jadi Sah-sah soal. saja, Akan Pak, ya. tetapi dia punya hakikatnya tadi itu harus dibagi kepada sesama. Sesama. Semoga dengan kurban itu kita terdidik dan terbiasa untuk membagi kepada sesama. Sesama. Kenapa? Karena ada dua ibadah dalam hidup kita. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdho, yaitu ibadah yang berkenan hubungan langsung kita dengan Allah. Ya, misalnya berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji. Gitu. Tapi ada ibadah yang bersifat muamalah, yaitu ibadah yang merupakan pergaulan kita dengan sesama manusia. Makanya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 112 itu dengan tegas Allah mengatakan, ya, duribat alaihimudillatu ainamat tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tidak manusia ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka senantiasa memperhatikan dua hal, yaitu hubungan baik dengan Allah dan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Dan ibadah korban itu mengandung dua unsur sekaligus, ya, unsur hubungan kita dengan Allah karena keikhlasan kita tadi di dalam melaksanakan kurban itu, kemudian setelah kita korbankan dibagi kepada sesama, itu berarti mengandung unsur hablum minan nas pada sesama manusia. Dan yang terakhir, hikmah dari kurban itu adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah. Artinya bahwa jika pada saat kurban itu kita memiliki rezeki yang cukup, maka kita diperintahkan untuk berkorban. Walaupun kedudukannya dalam hukum ada sunnah, tapi berkorban ini termasuk sunnah yang diperintahkan, ya, yang mendekati wajib. Ketika kita mampu, ya, kita harus memiliki kesadaran untuk berkorban. Kenapa? Karena di dalam surat Ibrahim itu Allah dengan tegas di sana mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau kita ingkar, maka ingat azab Allah itu akan pedih. Jadi korban ini adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah. Dengan mudah-mudahan dengan ketulusan kita di dalam berkorban, Allah kemudian manugerahkan kita limpahan nikmat, baik itu nikmat rezeki, mungkin juga nikmat amal, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Ya, kemudahan. Tapi dengan catatan bahwa kita betul-betul ikhlas, ya. Bukan berharap menunjukkan ketulusan kepada Allah. Baik. Ya, bukan karena misalnya ria, karena dan lain sebagainya. kesombongan. Ya. Tapi ingat, kalau kita tidak wujudkan itu, maka kata Allah azab itu sangat pedih. Sedang menanti. Iya, sedang menanti. Ibaratnya seperti itu ya. Kira itu, ya, luar biasa sekali Bapak ya. Dan itu alhamdulillah seperti tadi sudah Pak Suhardi sampaikan bahwa kurban kali ini luar biasa sekali dan insya Allah mungkin bisa bertambah setiap tahunnya. Iya, insya Allah. Jadi, pada hari raya kurban itu saudara-saudara kita siapapun dia itu bisa merasakan ya bersama-sama dengan kita juga bagi fakir miskin yang memang jarang sekali bisa mengkonsumsi daging dan lain sebagainya, mereka bisa sama-sama merasakan bagaimana nikmatnya daging, apalagi ada daging kurban itu sendiri Pak ya. Seperti bunga yang ada nih di depan saya ini, indah sekali. Dia memberikan sesuatu yang indah buat kita manusianya, dengan keindahannya, warnanya, bentuk dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan juga bagi kita umat manusia ini untuk saling berbagi dengan ikhlas kepada sesama kita. Lalu ini gimana Pak? Supaya kita tuh seperti tadi Pak sudah singgung kepada kita semua nih ya, hikmahnya begitu luar biasa banyaknya, hampir 6 gitu. Sehingga betapa meruginya bagi kita yang mampu kemudian tidak berbagi dengan orang lain. Dan subhanallah kalau gimana ya Pak ya, setiap tahun kita bisa berkurban gitu Pak ya, subhanallah. Bagaimana sih Pak agar kita tuh tidak timbul rasa ria dalam diri kita bahwa tujuan kita tuh hanya ingin memberikan contoh kepada orang bahwa nih kami berkorban dan kami berbagi dengan sesama kami. Tidak ada di dalam hati itu untuk gini. Bagaimana kita bisa berbagi dengan mereka. Tapi Pak, sebelum Pak Suhardi menjawabnya, alangkah indahnya kita lihat dulu yang satu ini dan nanti kita kembali di acara sentuhan kolbu.
Kembali lagi di sentuhan kolbu nih Pak, bagaimana Ya. itu Pak agar kita bisa dengan ikhlas mau berbagi, tidak ada nawaitu yang lain, tidak ada ya istilah tanda kutip ria dan lain sebagainya, tapi sekedar untuk memberikan motivasi kepada orang lain bahwa ini loh kita sama-sama berkorban berbagi. Iya, jadi terima kasih. Saya kira tips-tips supaya kita jangan ada unsur ria di dalam diri kita. Yang pertama kita harus menyadari yang lebih utama. Kenapa? Karena agama itu adalah ad-dinu akli, agama itu adalah akal. Jadi dengan akal ini kita gunakan untuk menyadari bahwa yang dimaksud dengan kesadaran sini bahwa kita menyadari seluruh apa yang kita miliki, ya termasuk harta tadi itu, kekayaan itu milik Allah. Kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu berupa kekayaan itu adalah milik Allah, tentu apa yang perlu kita sombongkan, apa yang perlu kita banggakan. Biasanya orang itu muncul ria, muncul kesombongan itu lepas kontrol dari kesadaran bahwa apa yang saya punya itu adalah milik Allah. Ya, sebenarnya diri kita ini tidak punya apa-apa, yang punya itu adalah Allah. Makanya di dalam firman-Nya itu Allah menegaskan, wallahu ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya, jadi Allah itu yang maha kaya, bukan kita. Kita manusia ini hanya semata-mata dititipi amanah. Betul. Amanah kesehatan, amanah kekayaan, amanah keturunan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa yang kita miliki semata-mata adalah milik Allah, anugerah Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah hanya dititipkan kepada saya, tentu kesadaran itu berujung pada tidak adanya rasa ria dan sombong pada diri kita. Saya kira itu. Iya. Dan ini Pak Suhardi dan juga pemirsa di mana saja berada, pemirsa sentuhan kolbu, kita sudah ditemani oleh bunda-bunda kita ya, yang seperti tadi sudah Ian sampaikan, bunda-bunda dari Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota. Majelis Taklim ini diketuai oleh Bunda Cici Likur. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita sangat senang sekali kalau yang kami undang ini dari Nurul Huda selalu cerah ceria. Cerah ceria ya. Gitu ya. Selalu menuju kuota gitu. Waduh, kuota haji kali ya. Kuota haji gitu ya, subhanallah. Insya Allah kita bisa bareng-bareng naik haji kalau yang belum naik haji. Ya. Amin. Doain Bunda biar bareng-bareng sama Ian Bunda. Amin. Kami tunggu panggilan nih Bun, belum dipanggil-panggil. Subhanallah. Udah mungkin bisa sharing dengan Pak Suhardi. Kita punya tema tentang hikmah kurban. Silakan. Mungkin ada Bunda yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita melihat di kota Kupang ini setiap tahunnya dari data yang diperoleh itu semakin bertambah hewan kurban ya. Kira-kira apa sih yang mendorong umat Islam di kota Kupang ini sehingga begitu bersemangat di dalam berkorban tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira itu pertanyaan yang bagus sekali. Tadi sudah kita menyampaikan bahwa memang untuk tahun ini hewan kurban itu banyak sekali. Yang sapi 500 lebih itu yang terdata. Iya, kayaknya belum semua karena Majelis Ada juga yang tidak terdata. Misalnya Majelis Taklim atau paguyuban. Banyak sekali, iya Pak. Tidak terdata. Jadi sungguh luar biasa. Dan kalau kita melihat trennya di Kota Kupang ini tiap tahun itu meningkat. Ya. Penyembelihan hewan kurban itu meningkat. Padahal sekarang kalau kita mau bilang ekonomi kita tambah merosot. Tetapi ya di tengah kemerosotan nilai rupiah ini kok orang semangat berkorban yang begitu tinggi. Ya, kalau kita merenung dan berpikir, tentu ada hikmah yang perlu diharapkan oleh insan-insan yang berkorban ini. Mungkin dengan korban ini mereka berharap bahwa Allah akan memberikan kelapangan rezeki yang lebih banyak lagi, dan juga Allah memberikan anugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya lewat ketulusan mereka dalam berkorban ini. Misalnya menganugerahkan kesehatan atau juga mungkin nikmat-nikmat yang lainnya yang secara tidak langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam kisah Ibrahim tadi itu dengan Ismail itu, pada saat Nabi Ismail itu sudah berbaring dan hendak mau disembelih oleh ayahnya Ibrahim, Allah kemudian menggantinya dengan seekor kibas yang besar. Ya, dalam firman-Nya itu disebutkan wa fadainahu bijibhin ajim.
Jadi Allah menggantikannya dengan sembelihan yang agung, yang besar. Jadi mungkin juga kita berharap di dalam berkorban ini Allah akan memberikan sesuatu anugerah yang agung, yang besar kepada kita sekalian. Mungkin semangat-semangat itu, kemudian semangat lainnya adalah keikhlasan di dalam melaksanakan perintah Allah. Ada semangat itu. Tadi disebutkan ada semangat berbagi kepada sesama, ya. Mungkin ini juga kita tahu di Kota Kupang ini mungkin banyak juga orang yang mungkin dalam setahun tidak pernah makan daging. Terutama mahasiswa, karena Kota Kupang ini banyak perguruan tinggi. Yang kita tahu bersama, ya rata-rata yang kuliah itu mayoritas mungkin ya sedikit saja yang berasal dari orang-orang kaya, ya. Tapi sebagian besar mahasiswa itu adalah datang dari kampung-kampung, yang pekerjaan orang tuanya adalah bertani, nelayan dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang sambil kuliah sambil mencari uang untuk biaya kuliahnya. Tentu untuk membeli daging saja mereka tidak punya. Barangkali empati ini, rasa empati inilah yang diwujudkan oleh masyarakat Muslim Kota Kupang yang memiliki kepedulian dan kemampuan tadi untuk berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan dengan harapan bahwa sebagaimana dalam firman Allah tadi, tidak digolongkan orang-orang yang hina dimanapun mereka berada, karena mereka telah mewujudkan, mereka menegakkan hubungan baik dengan Allah dan telah berbagi kepada sesama. Amin. Kira itu. Ya. Baik, ada Bunda Ada yang lain mungkin Ibu? Silahkan, ya. Bunda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryanti dari Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita memperhatikan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam yang begitu ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi menyembelih anaknya, apa pelajaran yang bisa kita ambil tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu sudah dari Ibu Suryanti sampaikan tadi, kan luar biasa ya. Nabi Ibrahim menunggu begitu lama seorang putra, setelah putranya mulai menjadi dewasa, kemudian turunlah firman untuk dia disembelih. Bagaimana kalau kita sebagai manusia, apa kita siap menerima seperti itu? Luar biasa sekali ya sosok dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Silakan Pak. Tentu kalau kita mengamati tentang cerita tadi, kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail itu, untuk kita menjadi 100% seperti apa yang dicontohkan Ibrahim mungkin susah. Ya, mungkin susah. Tapi paling tidak kita mendekatilah. Amin. Kita berusaha untuk meneladani sekemampuan kita. Jadi hikmah yang kita ambil menurut saya adalah ini merupakan sebuah contoh teladan yang baik bagi kita, bahwa di dalam beragama ini kita harus melaksanakan perintah Allah ini dengan tulus, ya, dengan ikhlas, ya. Apa saja, ya, karena kadang juga kita jangankan perintah yang besar seperti kurban, ya, hal-hal yang kecil, yang sederhana saja kita berat melaksanakannya. Contoh misalnya sholat. Sholat ini ringan, ya, kalau sholat itu sendiri mungkin paling 7 menit selesai. Iya, benar, ya, 7 menit selesai. Kalau berjamaah mungkin ya 10 menit atau 15 menit. Itu saja berat, terutama pada saat sholat subuh dengan sholat isya. Ya, sholat subuh dan sholat isya itu sholat yang paling berat. Ya. Kenapa bisa adu ya? Iya. Ada ibu bilang adu, subuh mbak Isa, ada yang sudah adu. Perlu dipertanyakan tuh Pak ya. Subuh itu mungkin lagi enak-enaknya tidur, kemudian dipanggil untuk sholat. Kalau isya itu mungkin sudah terlanjur makan. Ya, makan itu bawahnya akhirnya mengantuk. Ya, kemudian berpikir ya nanti baring sebentar, tahu-tahu kelewatan. Nah ini, ya itu saja umat kita masih agak berat dibandingkan dengan ketulusan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menyembelih putranya, ya, putranya. Mereka tulus melaksanakannya. Jadi ini suatu contoh teladan yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa hendaknya di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Yang berkaitan dengan perintah Allah harus tulus dengan ikhlas kita melaksanakan. Karena tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, itu bisa saja yang kita lakukan itu juga sia-sia, tidak dicatat sebagai sebuah ibadah. Ingat, ada 3 kunci kesuksesan di dalam beribadah, atau suatu ibadah dinilai sebagai amal, yaitu niatnya,
kemudian caranya dan orientasi akhirnya. Yang pertama ketulusan niatnya. Kemudian jangan hanya sekedar niat kemudian laksanakan tanpa melihat perintahnya. Contoh misalnya berkurban. Berkurban itu perintahnya harus menyembelihkan hewan kurban pada saat hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Nah, bagaimana kalau berkurban tetapi sebelum hari raya? Itu jelas tidak dihitung sebagai kurban. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan tuntunan. Atau di luar hari tasyrik, tanggal 14 Zulhijjah, itu sudah tidak dihitung sebagai kurban. Itu caranya. Kemudian tadi kembali lagi, orientasinya apa? Orientasinya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Ya, jangan sampai untuk ria tadi, untuk berbangga-bangga, itu sudah rusak salah satu atau melenceng salah satu, bisa saja ibadah kita itu tidak dinilai sebagai sebuah ibadah. Ini hati-hati di dalam ibadah ini, ibu-ibu sekalian, supaya kita perhatikan 3 hal ini. Saya kira itu. Ya. Gitu ya Bunda ya. Ada yang lain mungkin? Ada lagi Bunda? Mungkin tentang masalah sholat tadi saya jangan selutukan aduh gitu kan. Iya. Bisa dijelasin lagi, diklarifikasi. Iya. Bunda, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Aida Meka dari Majelis Taklim Nurul Huda Kota Baru. Yang ingin saya tanyakan, apa pesan moral dari ibadah kurban? Iya, apa Ya. pesan moral dari ibadah berkurban ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang menurut saya cukup bagus. Kalau kita kembali kepada firman Allah tadi itu, sebenarnya penyembelihan hewan kurban itu pada dasarnya adalah bermakna simbolis. Kenapa dikatakan simbolis? Tadi dalam firman itu disebutkan bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaannya. Jadi pesan moral daripada kurban ini adalah hendaknya berkorban ini ya dapat kita menjadi milik kita, bukan hanya pada saat ibadah kurban saja. Ya, karena kalau fenomena di masyarakat yang kita saksikan ini, begitu ibadah korban itu pergi selesai, maka semangat kita berkorban itu seolah-olah habis itu. Padahal semangat berkorban itu kan semangat membantu sesama, membagi kepada sesama. Ini simbolis. Ini simbolis maksudnya apa? Ini pelajaran supaya dari ibadah korban ini, ya, jiwa berkorban itu, sikap berkorban itu menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Jadi dengan harapan setelah korban ini, mudah-mudahan dengan korban ini jiwa kita untuk membagi kepada sesama itu akan muncul atau menjadi hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat hewan kurban ini kan simbol kekayaan di zaman Nabi Ibrahim. Ya, hewan kurban ini. Tentu kalau di zaman kita sekarang itu simbol kekayaan itu bukan lagi hewan. Ya. Misalnya apa simbol kekayaan? Mobil mewah, kan? Rumah yang mewah, kan? Kemudian deposito di bank. Ya, itu simbol-simbol kemewahan sekarang. Artinya kalau di zaman Nabi Ibrahim itu diperintahkan menyembelih kurban sebagai sebuah simbol kekayaan yang dibangga-banggakan manusia, tentu kita sekarang ini kalau kita refleksikan, sebaiknya kita harus membagi simbol-simbol kekayaan kita kepada sesama. Misalnya dengan bentuk memotong deposito di bank dalam bentuk infak dan sedekah. Saya kira kalau semangat berkorban ini kita miliki dan menjadi semangat hidup kita sehari-hari, saya kira problem masyarakat kita yang paling utama, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan itu bisa terselesaikan. Karena problem masyarakat kita, umat kita yang tidak pernah selesai, entah sampai kapan itu 3 hal ini. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan. Kalau ditanya mana yang lebih dulu? Miskin kemudian bodoh kemudian terbelakang, atau terbelakang dulu, bodoh kemudian miskin? Tidak bisa kita uraikan. Ya, tidak bisa kita uraikan. Orang miskin tidak bisa sekolah, akhirnya bodoh, kemudian juga terbelakang. Bisa juga orang karena terbelakang dia tidak bisa sekolah, ya kan? Juga tidak punya pendidikan menjadi miskin juga, kan? Dan kalau dibolak-balik ini segitiga segitiga yang tidak pernah bisa diuraikan itu. Ya,
saya kira satu-satunya jalan itu adalah orang kaya dengan tulus dan ikhlas untuk membagi kekayaannya kepada miskin. Ini dibutuhkan kepekaan, Pak. Kepekaan, iya, ya. Dan kepekaan kepada saudara-saudara Ya. kita yang mampu. Tapi seperti tadi Pak Suhardi katakan tadi itu imagine ya. Dalam artian kita punya hewan kurban luar biasa banyak gitu Ya, ya. Dan kita tahu bahwa di Kota Kupang ini majelis taklimnya tuh sekitar kurang lebih 58 majelis 58, taklim. Dan kalau kita jalan waktu sholat Idul Adha itu kan di sudut-sudut pasti ada deh orang berkurban beramai-ramai satu kelompok, tapi itu berbagi dengan sekitarnya. Ya. Itu yang membuat air mata tuh mau jatuh gitu, terharu ya, kita. terharu. Luar biasa. Seandainya ini tidak terjadi hanya di Kota Kupang saja, tapi ada di sekitar-sekitar yang sekitarnya, kemudian di luar Kota Kupang ya. Iya. Itu bangga sekali kita Bapak ya. Bangga sekali, Dibutuhkan kepekaan kita. Ya, dan lebih bangga lagi misalnya kalau untuk kurban tahun ini saja kurang lebih 5 miliar misalnya. Kemudian di bulan berikutnya, bulan lainnya dalam tahun ini juga kita bisa mengeluarkan infak sedekah senilai kita mengeluarkan uang untuk kurban. Iya. 5 miliar itu kira-kira kita bisa memampukan orang miskin berapa banyak. Betul. Jadi ini semangatnya, ya, semangatnya. Artinya jangan hanya kita terpaku pada simbolismenya, kemudian melupakan hakikatnya. Jadi kita harus mampu menangkap hakikat di balik nilai-nilai ibadah itu. Kadang-kadang itu jadi ingatkan kembali ke saya Pak. Iya. Kita bisa beli apa yang kita mau, umpamanya ya, pakai bros atau Betul. ya sederhana aja yang bros cantik-cantik itu yang bunga-bunga gitu. Belum hijabnya yang aduh yang keliru muter-muter itu. Iya. Kita bisa menyimpan mulai hari ini ke saya Pak maksudnya. Kalau saya nyimpan hari ini mulai umpamanya 5.000, pasti tahun depan insya Allah saya bisa nyumbangin 1 sapi loh. Sendiri ya Bunda ya. Iya. Itu kadang-kadang Pak tergantung niat kita lagi ya Pak. Iya, iya. Bahwa itu penuh pada diri kita sendiri. Ingat bahwa berinfak bersedekah itu pahalanya juga tidak kalah dengan berkurban. Kalau berkurban itu dihitung setiap tetesan darahnya dan helai bulunya. Tapi kalau berinfak bersedekah itu ingat satu ditumbuh menjadi 10 dan tiap-tiap 10 100. Bayangkan berlipat ganda kan dalam Al-Quran itu. Sungguh luar biasa. Jadi ya oleh karena itu bukan berarti bahwa hewan kurban itu lebih utama pahalanya daripada berinfak bersedekah. Ini dua ibadah yang sama-sama dahsyatnya. Ibaratnya itu kan hanya memotivasi kita Memotivasi, bahwa ya. kita umat muslim itu indah sekali kalau berbagi sekali kalau ya. berbagi. Bunda saya yang di sudut saya mungkin kira. mau bertanya, saya persilahkan. Saya udah lihat mic-nya di situ. Oh gitu. Saya nyari di mana deh kira-kira ya? Ternyata di ibunya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Nurul Huda Kota Kupang. Salah satu hikmah berkurban tadi adalah membentuk pribadi yang bersyukur, Ustadz. Bagaimana rukun bersyukur itu? Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya agak berat. Bukan lagi Tapi Pak. Bias sekali Pak. iya, bagus-bagus Ibu Majelis Taklim Nurul Huda ini dalam menyampaikan pertanyaan. Iya. Jadi saya kembali lagi kalau bicara tentang ini rukun bersyukur. Ya, rukun bersyukur itu yang pertama adalah tentu menyadari. Ya, jadi bersyukur itu pertama kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh itu semata-mata karena anugerah Allah. Ya, itu dulu kita harus menyadari itu dulu. Sebab tanpa kita menyadari itu, walaupun kita korban, tetapi korban kita itu kita tidak sadari bahwa ini ada semata-mata perwujudan kesyukuran karena anugerah Allah yang telah diberikan pada kita, itu bisa saja korban kita bernilai ria. Ya. Tapi kesyukuran yang pertama kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh itu semata-mata anugerah Allah. Ya. Kemudian yang kedua ya harus menyebutkan, ya, menyebutkan misalnya atau menyampaikan misalnya. Kalau kita makanya di dalam kurban itu misalnya 1 ekor sapi itu harus menyebutkan siapa orangnya. Iya. Ya, siapa orangnya. Atau misalnya ketika ada undangan untuk menghadiri kesyukuran, jadi harus jelas itu kesyukuran apa, nikmat apa yang diperoleh. Ya, itu yang dimaksud menyebutkan syukur itu. Nah, itu bagian dari rukunnya juga. Tapi bukan berarti tidak sama menyebutkan dengan mensiarkan. Nah, itu berbeda juga, atau menceritakan berbeda juga. Kalau misalnya mensyukur kemudian diceritakan sama orang lain, oh saya begini, oh saya kurban, itu juga bisa nanti unsur ria juga. Tetapi menyebutkan dimaksud ini supaya di dalam kita berkurban itu
atau melaksanakan sesuatu kesyukuran itu jelas apa gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan menyebutkan. Dan yang ketiga, rukun bersyukur itu adalah taat. Taat itu maksudnya ketika kita sudah menyadari dan kemudian kita menyebutkan bahwa mau syukur itu harus dilaksanakan. Karena banyak juga orang sudah menyadari dia dapat uang itu ya, sudah menyebutkan ingin berkurban tapi tiba-tiba tidak jadi. Nah, ini berarti tidak taat begitu. Oh, gitu ya, tidak taat begitu. Tiba-tiba entah halangan apa kemudian berubah, padahal sudah bulatkan niatnya. Ya, sudah menyebutkan ingin berkurban. Jadi sebaiknya 3 rukun ini diperhatikan supaya kita betul-betul melaksanakan ibadah kurban ini dan hasilnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira. Ada Bunda lagi ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota. Ya. Tadi dikatakan bahwa berkurban merupakan ujian loyalitas keimanan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa makna ujian itu sendiri bagi kita? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya ini semuanya yang duduk di depan ini. Iya ya. Nah, Mungkin itu sudah diatur ini. Oh, gitu. Jadi kami yang tidak mau bertanya biar duduknya di belakang. Oh begitu ya Pak. Wah, Bapak lebih tahu ya. Kemungkinan, ya. Bukan saya yang buka ya. Ini yang buka Bapak ini. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kan dari tadi saya amati yang bertanya cuma yang duduk di depan saja. Ya. Dan saya yakin mungkin sekali-sekali yang di belakang juga mungkin ada pertanyaan barangkali. Iya, iya, silakan Bapak. Jadi apa makna ujian bagi kita? Ya. Ujian itu yang pertama adalah pembuktian keimanan. Pembuktian keimanan. Itu makna ujian. Jadi kalau kita mendapat ujian, disitulah iman kita itu dibuktikan, ya, dibuktikan. Ya. Apakah kita bisa keluar dari ujian itu atau tidak? Itu ya. Ya. Jadi kalau kita mampu melewati ujian itu bukti bahwa kita benar orang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut tadi, ayat 2 tadi itu, bahwa keimanan kita itu Allah tidak biarkan saja kita mengatakan kita telah beriman. Tapi iman itu butuh ujian. Karena di dalam surat Al-Baqarah pun Allah berfirman itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Jadi kata Allah, di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal apa kata Allah, sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya tidaklah kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Jadi kalau kita mampu melewati ujian, misalnya tadi begitu mau sholat ada keinginan untuk tidur dulu, tapi kita mampu menghadapinya, sholat dulu baru tidur, itu berarti pembuktian keimanan. Kita benar beriman, sudah melewati ujian. Yang kecil saja, apalagi yang besar ini, ya, berkorban ini, hitung-hitung uang 1 juta itu besar itu. Besar sekali. Ya, susah untuk dikeluarkan. Tapi kalau itu kita berani melewati ujian itu pembuktian bahwa benar. Masya Allah. Ya. Dan pembuktian ini bukan kita mengatakan bahwa kita benar beriman, tentu Allah menilai bahwa orang ini benar beriman. Ya. Yang kedua, ujian itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya tidak selamanya musibah itu menjadi bencana, tidak. Karena di dalam ayat yang lain pun Allah mengatakan Allah tidak membebani seseorang kecuali dia tahu bahwa orang ini mampu mengatasi beban ini. Ya. Allah memberikan itu. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan itu. Jadi sesungguhnya kalau kita diberi ujian dan cobaan itu adalah wujud kasih sayangnya Allah. Ya. Kita bayangkan misalnya kalau kita itu diberi musibah apapun modelnya yang membuat kita sedih, ya kan? Kemudian di tengah malam kita bangun, ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat, itu betapa nikmat rasanya. Seolah-olah bahwa pada saat itu kita punya ketergantungan kepada Allah. Iya. Ya. Kita Sebab kuat, kalau Pak, ya? Kita kuat karena kalau kesedihan itu kita bergantung kepada selain Allah, itu hanya sifatnya sementara. Sementara, ya. Katakan dengar musik, begitu habis musik sedih lagi kan begitu. Stres lagi. Tapi kalau kepada Allah itu insya Allah ada rasa kepuasan di dalam
diri kita. Nah, itu gimana Pak Ustadz kalau kita bisa menanamkan diri, istilahnya sugesti baik buat kita bahwa yang kita kurbankan ini akan membawa kebaikan buat kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kemudian amalan-amalan kita sendiri. Bagaimana sih Pak kita bisa menimbulkan sugesti baik itu dalam diri kita agar kita tuh dengan secara tidak langsung pasti akan berkurban ikhlas gitu loh Pak. Gimana tuh coba caranya Pak itu? Iya, yang pertama tadi itu kita menyadari, itu yang paling utama. Kita menyadari bahwa segala yang kita miliki anugerah Allah. Anugerah Allah. Karena makanya apa ya? Kalau contoh misalnya contoh dalam jabatan sajalah, ya itu kan bukan apa namanya? Bukan menduduki jabatan sebenarnya, tapi itu adalah memangku jabatan. Memangku jabatan. Ya, jabatan ini kita pangku gitu. Kalau orang memahami kan duduk, berarti jabatannya seolah-olah milik dia gitu. Tapi kalau kita pangku, suatu saat kita misalnya diambil ya kita bisa berpindah ya jabatan. Kemudian kekayaan juga begitu. Itu kan kita sebenarnya itu amanah yang diberikan Allah. Artinya amanah itu titipan. Titipan ya. Titipan itu berarti milik orang punya. Ketika suatu saat orang ambil titipan ya kita harus ikhlas memberinya. Seperti kurban itu kan harta kita yang saat ini mungkin kita punya itu kan amanah Allah. Ketika Allah perintahkan untuk berkorban, berarti Allah mengambil amanah itu kepada kita untuk berkorban. Jadi kita harus dengan ikhlas untuk memberikannya. Jadi menurut saya supaya menyadari untuk berkorban ini, yang pertama kita menyadari dulu bahwa segala yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Titipan Allah. Itu Subhanallah. yang pertama. Aduh Pak, terima kasih banyak sudah sharing-sharing dengan kami di studio di acara Sentuhan Kolbu. Juga terima kasih banyak buat kita punya bunda-bunda yang ramah-ramah ini dari Majelis Taklim Nurul Huda Wali Kota. Terima kasih banyak. Kita sudah berbicara Pak ya, sugestinya juga kita udah dapat dari Bapak, tips-tipsnya, kemudian kebahagiaan, kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita berkurban. Dan insya Allah kurban ini tidak kita lakukan pada hari raya Idul Adha saja, tapi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita dengan saudara-saudara kita dan juga dengan sesama sesama kita. Subhanallah. Terima kasih banyak juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya dapat memetik manfaat dari perbincangan kami di kesempatan kali ini dalam acara Sentuhan Kolbu. Saya Ian Asmarah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.